Halo Sobat Miners, apa kabar nih? Kembali lagi dengan Miner News edisi Maret. Miner News akan menginformasikan berita terbaru seputar dunia pertambangan yang tentunya menarik, informatif, dan edukatif bagi Sobat Miners. Berikut kami sajikan 3 berita yang sedang hangat pada bulan ini. Berita pertama, pemerintah luncurkan Simbara untuk dorong transformasi digital industri minerba. Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) sebagai sistem informasi terintegrasi yang mendorong transformasi digital industri mineral dan batubara di Indonesia. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatawarta mengatakan, sejak 2020, Kementerian Keuangan telah menginisiasi integrasi proses bisnis dan data antar kementerian atau lembaga dalam rangka pengawasan, peningkatan, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara. Salah satu sektor strategis yang dikedepankan adalah sektor mineral dan batubara yang kontribusinya terhadap PDB Indonesia di 2020 mencapai lebih dari 661 triliun. Simbara merupakan hasil sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan pengelolaan mineral dan batubara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada tahun 2022, Simbara dikembangkan dengan mengintegrasikan data devisa hasil ekspor di Bank Indonesia ke dalam Simbara untuk mengawasi penjualan mineral dan batubara ekspor dan meyakini bahwa devisa dari hasil penjualan ekspor mengalir kembali ke dalam negeri untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Berita kedua, harga batubara naik, APBI pastikan perusahaan tambang penuhi kewajiban DMO. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memastikan bahwa kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batubara akan tetap berjalan dengan baik meski di tengah kenaikan harga di pasar global. Direktur Eksekutif APBI, Hendra Siniadi menyebutkan bahwa perusahaan tambang telah menyatakan komitmen untuk memenuhi pasokan batubara dalam negeri. Asosiasi mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, realisasi DMO berada di bawah target pemerintah. Dalam aturannya, perusahaan tambang batubara diwajibkan untuk memasok batubara ke dalam negeri sebesar 25% dari total produksi tahunan. Tahun ini, Kementerian SDM menetapkan kebutuhan DMO sekitar 165,7 juta ton. Sekitar 130 juta diantaranya untuk memasok kebutuhan PLN, sisanya untuk industri lainnya. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa diantaranya adalah kadar batubara yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi PLN. Di sisi lain, permintaan domestik tahunan di bawah proyeksi pemerintah. Selain itu, pemerintah sedang mematangkan pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU yang mengatur tentang tata kelola pasokan batubara untuk kelistrikan nasional. Selain itu, pemerintah juga sedang mematangkan pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU yang mengatur tentang tata kelola pasokan batubara untuk kelistrikan nasional. Adapun pemerintah juga telah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara kementerian dan lembaga. Keberadaan sistem ini akan memaksimalkan proses pengapalan dan pengawasan patuhan terhadap DMO. Berita ketiga, PT Antam Terbuka sampai kinerja positif, laba meningkat 62%. PT Aneka Tambang Terbuka (Antam) mencatat pertumbuhan capaian kinerja operasional dan keuangan perusahaan yang positif sepanjang tahun lalu, dengan laba bersih 1,86 triliun dan EBITDA sebesar 5,71 triliun. Sekretaris Perusahaan Antam, Yulan Kustiawan mengatakan, pencapaian kinerja positif itu tidak terlepas dari upaya perseroan yang melakukan inovasi produksi dan penjualan dengan fokus pada peningkatan nilai tambah produk, optimalisasi tingkat produksi, dan penjualan serta implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan biaya yang tepat dan efisien. Pada tahun 2021, EBITDA perseroan tumbuh 79% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 3,19 triliun. Melalui implementasi Best Business Practice yang didukung oleh setiap insan Antam pada tahun 2021, perusahaan mampu mencatatkan nilai penjualan sebesar 38,44 triliun, tumbuh 40% jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 yang sebesar 27,37 triliun. Sejalan dengan upaya pengelolaan biaya beban pokok penjualan dan usaha yang optimal, laba kotor perusahaan tumbuh 42% year of year pada tahun 2021 dengan capaian laba kotor sebesar 6,36 triliun. Laba usaha Antam pada tahun 2021 tercatat 2,74 triliun.
naik 35% dibandingkan dengan laba usaha tahun 2020 yang sebesar 2,03 triliun. Capaian positif laba kotor dan laba usaha perusahaan mendukung pencapaian laba bersih Antam pada tahun 2021 sebesar 1,86 triliun atau tumbuh 62% jika dibandingkan dengan laba bersih pada periode 2020. Itulah tadi 3 berita utama yang disajikan pada Manor News edisi kali ini. Tentunya bermanfaat bukan untuk menambah wawasan bagi Sobat Manners? Jadi bagaimana nih tanggapan Sobat Manners dari berita-berita tadi? Cukup sekian Manor News edisi Maret, dan jangan lupa nantikan Manor News edisi selanjutnya.